Bagaimana dengan kisaran harga pada bisnis Anda? Nah ini salah satu nilai lebih dari Wah Kuliner juga. Jadi kalau misalkan ngomongin berapaan sih di Wah Kuliner? Wah Kuliner ini dari mulai harga ribuan sampai menu satu packsnya 2,5 juta kita jual. Jadi kalau misalkan contoh kayak nasi bok tuh ada loh yang 10 ribuan loh. Tapi balik lagi kita lihat spesifikasi menunya seperti apa nih. Misalkan itemnya nasi, lauk utama, sayur, misalkan kerupuk. Terus kuantitinya segini, oke ini bisa dieksekusi kayak gitu. Jadi antara menu harian sama menu event itu beda harga sebetulnya sih kayak gitu. Dan kita sangat fleksibel untuk menyesuaikan budget dan kebutuhan daripada si customer kita sendiri. Seperti itu. Oke, saya punya budget 20.000, karyawan saya jumlahnya 200, terus spesifikasinya seperti ini, bla 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 bla. Kita bakal hitung, oke ini bisa. Even misalkan itu di bawah standar kita biasanya oke deh, it's okay kita bisa jalanin project ini karena misalkan kita lihat potensi ada order lain dari perusahaan tersebut, misalkan kayak gitu. Tapi nggak cuma catering doang, biasanya kalau perusahaan itu udah jadi customer kita, even dia ada kebutuhan di luar produknya kita, misalnya contoh, mas kita ada meeting nih, mau pesen merek A misalkan brand resto luar, kita bantu pesenin. Atau mas kita pengen minumannya kopi apa gitu, itu bukan produk kita misalkan, dia nyebutin brand, kita bantu pesenin juga. Atau mas kita perlu sembako nih buat dibagiin ke karyawan ini, kita bisa bantu juga. Itu yang disebut food assistant di Wah Kuliner. Atau misalkan nih, biasanya setiap kantor kan punya pantry itu, dia ada kebutuhan roti atau minyak atau selai gitu-gitu, itu kita bantu provide. Itu yang kita sebut food assistant, jadi nggak cuma sekedar catering. Apa rencana ke depan untuk bisnis Anda? Saya bocorin sedikit ya, tapi nggak banyak. Jadi sebagai salah satu misi kita juga, di mana kita ingin membawa kuliner ke pentas internasional. Ini harusnya kita lakukan sebelum pandemi, cuman gara-gara pandemi akhirnya kita tunda. Tapi sekarang kita udah mulai menggalakkan ini lagi, di mana kita mau mengekspor beberapa makanan khas Indonesia ke luar negeri. Seperti aneka sambal, rendang, dan macam-macam yang notabene bisa tahan lama sih, seperti itu. Dan pastinya kita juga ingin menjangkau lebih banyak kota di Indonesia, dan setiap kotanya memiliki layanan yang lengkap juga seperti di Jabodetabek, kurang lebih seperti itu sih. Berapa jumlah karyawan yang ada di bisnis Anda? Kalau misalkan ngomongin jumlah karyawan kita sebetulnya nggak banyak. Kurang lebih sekarang di 35 orangan. Itu yang benar-benar internal Wah Kuliner. Jadi karena kan berhubung untuk dapur sendiri itu adalah mitra, jadi terhitungnya bukan karyawan kita sih sebetulnya, tapi mereka adalah tim bagian dari eksekusi operasional kita lah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya untuk dapur-dapur sendiri kurang lebih sih kisaran karyawannya di antara 20 paling banyak 100. Jadi semakin besar ya semakin banyak karyawannya kayak gitu. Tapi kurang lebih range segituan lah untuk per dapur. Dan saat ini kita ada kurang lebih 60-an dapur yang tersebar sih. Oke, ini salah satu challenge di startup juga, di mana kita masih baru kan, kita juga masih menjejaki sistem-sistem mana sih yang cocok. Oh ini ternyata nggak cocok, itu emang super. Tapi ya balik lagi kayak yang tadi, semakin banyak kita mencoba, semakin kita tahu ini nggak oke atau ini gagal, kita pasti perbaikin sampai ketemu formula yang emang betul-betul pas buat tim kita sih, kayak gitu. Itu emang challenge-nya di sana sih. Apa alasan bisnis Anda tidak membangun dapur secara mandiri? Betul. Nah, jadi langsung sebetulnya dengan kita membangun Waku ini, ada banyak dapur di Indonesia yang kita bantu berkembang. Jadi kenapa kalau misalnya orang tanya, kenapa Wah Kuliner gak bangun dapur sendiri? Kayak gitu, karena misi kita adalah untuk salah satunya membantu para pengusaha kuliner mengembangkan bisnisnya. Ketika Wah Kuliner berkembang, dapur itu berkembang, otomatis dia bakal menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja selain Wah Kulinernya itu sendiri ya, kayak gitu. Jadi dapur-dapur yang kita akuisisi, standarisasi itu pastinya ikut berkembang. Malah ada dapur yang sebelumnya kita masih kecil, terus di pinggirnya dulu pas awal-awal banget, sekarang udah punya bangunan sendiri, karyawannya udah banyak banget, mobilnya juga udah banyak banget, kayak gitu. Mobil deliverynya ya maksudnya, bukan mobil karyawannya kayak gitu. Mobil deliverynya udah banyak banget, terus juga ya pokoknya banyak hal-hal luar biasa yang kita lewatin bersama dengan mitra-mitra kita sih. Lantas bagaimana cara masyarakat ingin mengetahui bisnis Anda? Wah Kuliner ini kita udah ada websitenya di www.wahkuliner.com. Kita juga udah tersedia di Play Store dan App Store. Tinggal dicari aja Wah Kuliner. Kalau mau nyari Instagramnya juga ada di sosial media kita. Pokoknya carinya masih Wah Kuliner sih untuk saat ini, kayak gitu. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin memulai berbisnis?
Untuk anak-anak muda sebetulnya begini ya, dunia bisnis ini sebetulnya selagi apalagi kita masih apa yang nggak dimiliki sama orang-orang yang lebih muda dari kita itu adalah waktu sebetulnya. Jadi waktu ini kalian tinggal pilih sih. Kalian mau habiskan buat bersenang-senang, buat atau misalkan mau buat main terserah, atau kalian habiskan buat berexperience di dunia ini, di dunia bisnis ini. Karena ketika kita semakin tua itu semakin hilang kesempatan sebetulnya. Yang tadinya mungkin tahun ini gue pengen bisnis kopi, nanti dulu deh nunggu modal, akhirnya momen kopi ini udah lewat, udah keburu ada yang bikin. Jadi yang paling penting kalian jalanin aja dulu aja. Ketika kita jalanin, ada banyak keajaiban yang sebetulnya mendorong dan kita temukan. Karena sebetulnya keajaiban dan keberuntungan adalah milik orang-orang yang terus mencari kesempatan dan bekerja keras, menurut saya sih. Jadi bukan milik orang-orang pinter ya, bukan milik orang-orang kaya, tapi keberuntungan dan keajaiban adalah milik orang-orang yang terus mencari kesempatan dan bekerja keras. Karena ketika ibaratnya kita mentok di uang atau kita mentok di apapun itu, pasti Tuhan bakal bekerja keras. Dan saya ngalamin benar, karena yang semulanya dulu saya selalu iri dengan kehidupan orang di masa kecil, ngelihat tetangga begini, orang kaya kok gini, kenapa kok orang bisa kaya begini-begini. Akhirnya setelah saya coba di sini, ternyata Tuhan benar-benar baik sih. Intinya gitu. Cuman nggak banyak orang yang sadar aja kalau Tuhan itu benar-benar baik sih, menurut saya itu sih. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin memulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.